Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah salah satu dari sekian video yang akan membahas tentang IRT khusus untuk data politomi. Kita sudah mengenal IRT untuk data dikotomi yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya, yang sudah biasa kita pakai untuk tes pilihan ganda atau kuesioner dengan dua opsi. Sekarang kita akan lebih lanjut mengenal IRT untuk data politomi. Pemodelan data IRT dapat dibagi menjadi dua, yaitu data dikotomi dan data politomi. Data dikotomi biasanya dipakai untuk pengukuran yang menghasilkan data bila memiliki respon 01 atau data pilah, biasanya didapatkan dari jawaban benar salah atau ya tidak. Kemudian untuk politomi didapatkan dari respon yang jumlahnya lebih dari dua jenis, misalnya 012 atau 123 yang didapatkan dari skala Likert, misalkan setuju, netral, tidak setuju, baik 3 opsi, 5 opsi, atau didapatkan dari tes kognitif yang menghasilkan lebih dari dua jenis skor, misalnya 012, 013, misalnya 1 itu partially correct atau 2 itu fully correct. Berikut ini adalah contoh pengukuran yang didapatkan dari skala Likert yang nantinya akan dimodelkan dengan menggunakan IRT politomi. Di sini ada 5 opsi. Bisa juga didapatkan dari alat ukur untuk tes kognitif yang memiliki skor lebih dari 2, misalkan ini 1, 2, 3, 4, yang masing-masing poin ini didapatkan dari performansi yang berbeda-beda dari student yang diperiksa atau dites. Kita mulai dengan mengenal jenis-jenis IRT politomi. Sebelumnya, jika kita sudah mengenal grafik untuk IRT dikotomi, maka kita akan lebih mudah untuk memahami grafik-grafik IRT politomi berikut ini, karena grafik IRT politomi merupakan ekstensi lebih lanjut dari grafik IRT dikotomi. Berikut ini adalah contoh grafik IRT dikotomi. Sumbu Y menjelaskan kontinum kemampuan dari rendah ke tinggi. Bisa juga ini tidak berupa kemampuan, namun berupa ciri sifat atau trait dari rendah ke tinggi. Sementara itu, sumbu Y ini menjelaskan probabilitas untuk menjawab dengan benar atau mendapatkan skor sebesar 1. Makanya disebut di sini P sama dengan 1. Jadi semakin tinggi ke atas, semakin tinggi peluangnya untuk mendapatkan skor sebesar 1. Setiap butir kita lihat dimodelkan dalam garis yang berbeda-beda. Misalkan warna biru ini untuk butir 1, warna butir merah untuk butir 2, dan warna hijau untuk butir 3. Masing-masing menjelaskan model dikotomi. Sementara itu, grafik politomi tidak jauh berbeda dengan grafik dikotomi. Sumbu Y dan sumbu X-nya sama, namun perbedaannya terletak pada jumlah garis yang ada di dalam grafik. Satu butir dimodelkan pada beberapa garis. Ini tergantung dari jumlah opsi atau alternatif respon yang diberikan. Misalnya pada gambar ini ada 2 butir 1, butir 2 yang dimodelkan dengan menggunakan model politomi. Satu butir memiliki 4 opsi, 4 garis, karena butir ini memiliki 4 opsi sebagai tanggapan terhadap pernyataan yang diberikan: 0, 1, 2, dan 3. Hal yang sama juga terjadi pada butir yang 2, namun modelnya, gambarnya berbeda. Hal ini dikarenakan masing-masing butir memiliki performansi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah contoh butir pada skala yang mengukur kecemasan dengan 4 opsi respons, yaitu sangat tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Orang-orang yang kecemasannya rendah akan cenderung memilih opsi tidak sesuai. Kita lihat di sini, yang ditunjukkan oleh peluang untuk menjawab opsi sangat tidak sesuai ini lebih dari 50%. Ini mendekati 100%. Sementara itu, ketika kecemasan mereka meningkat, ketika kecemasan mereka tergolong sedang, mereka akan memilih opsi
tidak sesuai yang terlihat pada kecenderungan memilih opsi ini warna merah yang probabilitasnya paling tinggi di antara opsi-opsi yang lain. Pada orang yang kecemasannya tinggi, mereka mulai memilih opsi sesuai yang lebih tinggi daripada opsi-opsi yang lain, yang besarnya kira-kira sekitar 60% yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna hijau. Dan ketika kecemasan mereka sangat tinggi, mereka akan memilih opsi sangat sesuai terhadap pernyataan ini. Saya merasa cemas. Karena orang-orang yang cemas ya pasti akan merasa cemas, sehingga opsi sangat tidak sesuai melebihi opsi-opsi yang lain untuk dipilih. Grafik ini adalah grafik yang ideal karena dapat dimodelkan dengan model politomi dengan baik, dan tidak semua butir nantinya akan memiliki performansi yang optimal seperti ini. Nanti akan didapatkan gambar yang berbeda-beda. Sekarang kita belajar apa yang menyebabkan munculnya garis-garis seperti ini. Sekarang kita belajar apa yang menyebabkan munculnya garis-garis pada model IRT tersebut. Yang menyebabkan adalah fungsi kategori respons. Yang menyebabkan adanya fungsi kategori respon yang tadi kita lihat pada grafik sebelumnya adalah fungsi pengoperasi atau operating characteristic function, yang merupakan pemodelan dari opsi-opsi yang ada di dalam butir dalam bentuk model dikotomi kemudian menjadi model politomi. Untuk mempermudah penyebutannya dalam video-video selanjutnya, saya akan menyebut grafik operating characteristic function ini sebagai fungsi pengoperasi, sedangkan kategori respon function ini saya sebut sebagai fungsi kategori. Pada paper-paper atau hasil penelitian yang kita baca, biasanya hanya menampilkan fungsi kategori saja, tidak menampilkan fungsi pengoperasiannya, karena kita lebih mudah untuk melihat fungsi kategori. Tapi untuk keperluan pembelajaran, saya akan memperkenalkan mulai dari fungsi pengoperasi. Fungsi pengoperasi inilah yang menyebabkan adanya berbagai macam model-model IRT politomi seperti GRM, PCM, GPCM, NRM, dan sebagainya. Sebagai contoh, model GRM menekankan pada selisih antar garis dalam fungsi pengoperasi. Selisih di sini sehingga dinamakan dengan graded response model. Sedangkan model PCM melihat garis-garis yang ada di sini itu sebagai tahapan-tahapan yang bersifat akumulatif untuk mendapatkan satu poin atau kredit. Makanya dinamakan dengan partial credit model. Sedangkan NRM melihat model-model garis-garis yang ada di sini sebagai sesuatu hal yang terpisah. Makanya kemudian dia menamakannya sebagai nominal. Kita tahu nominal itu data yang tidak memiliki order atau urutan, sehingga dinamakan dengan nominal response model. Masing-masing model ini kita akan bahas secara khusus pada video selanjutnya. Sekarang kita akan belajar mengenai parameter-parameter butir yang dihasilkan dari beberapa software untuk model-model politomi. Berikut ini adalah model untuk pengukuran dengan menggunakan kuesioner terhadap masalah polusi dengan 3 opsi. Kita lihat di sini yang dihasilkan dari hasil analisis hanyalah 2, karena biasanya yang ditampilkan oleh hasil analisis adalah fungsi pengoperasi. Jadi di sini didapatkan jumlah opsi yang ditampilkan adalah K-1. Oleh karena ada 3 opsi, maka yang dilaporkan adalah 2. Ini fungsi pengoperasi yang tadi kita lihat di sini. Sementara itu daya diskriminasi adalah 1 untuk semua butir ya. Misalkan butir yang pertama daya diskriminasinya 1,3. Ini berlaku untuk opsi yang pertama dan opsi yang kedua.
Sementara itu ini didapatkan dari M+. M+ menamakannya sebagai threshold. Misalkan butir 1 itu memiliki 1, 2, 3, 4. Oleh karena K sama dengan 4, berarti kita tahu opsi dari skala ini adalah 5. Ini adalah data dari fungsi pengoperasi. Kemudian kita lihat di sini IRT Pro. Dia menampilkan item parameter dalam formulasi yang sedikit berbeda. Di sini ini mirip dengan M+. Sementara itu ini mirip dengan IRT tradisional, seperti halnya program-program multilog, parscale itu akan menampilkan angka dalam bentuk ini. Nanti akan ada formulasi tersendiri untuk mengkonversi ini ke sini. Ini sama, ini didapatkan dari kuesioner dengan 5 opsi, sehingga kita dapatkan 1, 2, 3, 4 untuk fungsi pengoperasiannya. Sama 1, 2, 3, 4. Kemudian ini didapatkan dari parscale. Parscale menekankan pada satu koefisien saja yang dinamakan dengan location, yang didapatkan dari rata-rata dari threshold yang ada. Jadi ini tadi grafik fungsi pengoperasi, ditarik rata-ratanya, namanya adalah location. Biasanya location ini dipakai untuk model-model yang berbasis pada rush model. Kemudian ada lagi program WinSteps. Meskipun kita menggunakan 5 opsi, keluaran standar WinStep akan menampilkan satu yang dinamakan dengan measure. Ini sama dengan parscale tadi, yang merupakan lokasi butir, yaitu rata-rata dari sekian step atau threshold yang ada di dalam butir. Baik, kita bahas model-model yang lebih spesifik pada video selanjutnya, yaitu GRM, PCM, dan NRM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.